wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview kembali pada pertemuan ke-6 mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan mengenai lapisan masyarakat atau juga sering disebut dengan stratifikasi sosial yang diampu oleh Ibu Esi Zulpiani, SPSI, MHKes. Sebelum kepada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Fitri Aulandari dengan nomor induk mahasiswa 212230916163 dari program studi Gizi 2B Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian dari stratifikasi sosial. Pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah salah satu bentuk sistem yang berkembang dalam masyarakat. Nah, dalam sosiologi, stratifikasi sosial ini juga memiliki definisi yaitu sebagai perhatian yang paling mengikat dan juga sentral. Kata stratifikasi ini berasal dari stratum, yang artinya lapisan, sedangkan sosialnya bermakna sebagai masyarakat. Penggolongan masyarakat ini bisa menimbulkan kelas-kelas sosial seperti sosial atas atau sering disebut dengan upper class, sosial menengah atau middle class, dan juga kelas bawah, lower class. Stratifikasi sosial ini adalah fenomena yang terjadi karena ada sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Stratifikasi sosial juga ini mengacu pada kategorisasi masyarakat dari orang-orangnya ke dalam peringkat tingkatan sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan juga kekuasaan. Nah, penggolongan kelas ini disebabkan karena tidak seimbangnya pembagian hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab nilai sosial pada masyarakat. Lalu selanjutnya ada pengertian stratifikasi menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu dari P.J. Bowman menyebutkan bahwa stratifikasi sosial merupakan golongan manusia dengan ditandai suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa yang tertentu dan karena itu menurut gengsi kemasyarakatan. Lalu menurut para ahli yang kedua ada dari Pitirin A. Sorokin. Jadi ia mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis yang perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan juga kelas-kelas yang lebih rendah. Lalu ahli yang ketiga yaitu ada Surjono Sukamto mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda secara vertikal. Lalu ada ahli yang ketiga yaitu Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan juga prestis. Lalu ada ahli yang kelima, ahli yang terakhir di sini ada Bruce G. Cohen. Ini mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah sistem yang menempatkan seseorang sesuai kualitas yang dimiliki dan menempatkan mereka pada kelas sosial yang sesuai. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai dasar dari stratifikasi sosial. Dasar stratifikasi. Dasar stratifikasi sosial yang pertama yaitu ada kekayaan. Kekayaan ini menurut Max Weber merupakan dasar stratifikasi yang sangat penting dalam penentuan kedudukan seseorang pada lapisan sosial masyarakat. Karena siapapun yang memiliki kekayaan yang paling banyak, maka ia akan menempati lapisan yang paling teratas. Lalu dasar stratifikasi sosial yang kedua yaitu keturunan. Nah, dalam masyarakat, feudal anggota masyarakat yang berasal dari keluarga raja atau kaum bangsawan akan menempati lapisan atas. Adapun keturunan rakyat jelata akan berada pada lapisan bawah. Lalu dasar stratifikasi yang ketiga yaitu kehormatan. Ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional. Orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat atau orang
yang paling dihormati atau yang disegani ada dalam lapisan atas. Lalu, dasar stratifikasi yang keempat yaitu ilmu pengetahuan. Nah, ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Tapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif. Ini kemudian menimbulkan kesalahan persepsi bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar pendidikan yang didapat. Lalu yang terakhir, dasar stratifikasi yang terakhir yaitu kekuasaan. Nah, kekuasaan ini adalah kemampuan seseorang untuk mengandalkan pihak lain sesuai keinginan orang yang memiliki kekuasaan. Orang-orang kaya biasanya memiliki kekuasaan untuk menentukan banyak hal. Kekuasaan juga bisa bersumber dari keturunan. Pada masyarakat feodal ini, keturunan bangsawan masih memegang kekuasaan walau masih bersifat simbiolis. Lalu kekuasaan juga dapat berasal dari legitimasi publik, di mana anggota-anggota masyarakat memilih secara langsung untuk menetapkan penguasanya. Materi yang ketiga yaitu mengenai proses terjadinya stratifikasi sosial. Nah, proses terjadinya stratifikasi sosial ini menurut Electronic Modul Sosiologi Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa kriteria seperti yang pertama, stratifikasi yang sengaja disusun. Nah, stratifikasi sosial yang sengaja disusun ini biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan juga wewenang resmi dalam organisasi formal. Contohnya, suatu organisasi formal harus ada seorang ketua sebagai pucuk pimpinan yang bertugas, sekretaris dan bendahara guna mengurusi administrasi organisasi, dan juga beberapa ketua bidang untuk melaksanakan fungsi-fungsi spesifik dalam suatu organisasi. Lalu, kriteria yang selanjutnya yaitu ada stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Nah, stratifikasi sosial yang terbentuk dengan sendirinya ini biasanya diakibatkan karena kepandaian, tingkat umur atau senioritas, lalu sifat keaslian keanggotaan dan juga kepemilikan harta yang diwariskan. Materi yang keempat yaitu mengenai karakteristik stratifikasi sosial. Menurut Syarbaini, ada 3 aspek yang menjadi karakteristik stratifikasi sosial, yaitu meliputi yang pertama adanya perbedaan dalam kemampuan. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi tentunya memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan dengan anggota masyarakat pada lapisan di bawahnya. Contohnya, direktur sebuah perusahaan mampu menyekolahkan anaknya hingga ke lembaga pendidikan terbaik di mancanegara. Sementara itu, akibat terbatasnya gaji seorang petugas kebersihan di perusahaan yang sama, mungkin akan kesulitan membiayai pendidikan anaknya di sekolah dalam negeri. Lalu, karakteristik stratifikasi yang kedua yaitu mengenai adanya perbedaan gaya hidup. Anggota masyarakat yang menduduki lapisan lebih tinggi biasanya mengembangkan gaya hidup sebagai pembeda dengan lapisan di bawahnya. Contohnya, seorang direktur harus selalu berpakaian rapi dengan atribut profesionalnya. Lalu karakteristik stratifikasi sosial yang ketiga yaitu stratifikasi yang terbentuk dengan sendirinya. Seseorang yang menduduki lapisan tinggi biasanya akan memiliki hak dan akses lebih luas terhadap beragam fasilitas atau sumber daya dibanding lapisan di bawahnya. Misalnya, orang kelas atas akan lebih mudah mendapat akses pendidikan ke luar negeri. Lalu materi yang kelima ini mengenai sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tertutup. Nah, pada stratifikasi sosial tertutup, mobilitas seseorang untuk bisa melaju dari satu lapisan sosial tertentu ke lapisan sosial lainnya sangat terbatas, khususnya dari lapisan sosial masyarakat kelas bawah ke lapisan sosial masyarakat kelas atas. Perpindahan atau mobilitas yang terjadi hanya secara horizontal, sementara perpindahan secara vertikal ini sangat sulit, bahkan tidak bisa terjadi. Kondisi stratifikasi sosial tertutup ini ditandai dengan tetap beradanya orang-orang di lapisan tersebut.
Lalu masyarakat dengan lapisan kelas bawah hampir tidak mungkin bisa naik kelas atau menjadi kelas atas. Stratifikasi sosial tertutup ditentukan berdasarkan kelahiran atau ascribed status. Contohnya seperti yang terjadi pada lapisan atas sebuah monarki kerajaan ataupun kaum bangsawan. Lalu selanjutnya ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi sosial sangat berkaitan dengan mobilitas sosial atau perpindahan masyarakat. Pada stratifikasi sosial terbuka, semua orang dari semua lapisan bisa melakukan mobilitas sosial, baik mobilitas sosial naik maupun mobilitas sosial turun. Lalu hal ini menghasilkan sistem pelapisan sosial yang bersifat dinamis. Dengan konsep tersebut, maka semua orang berpeluang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu status tertentu berdasarkan usahanya masing-masing. Hal ini yang membuat stratifikasi sosial juga memiliki konsep meritokrasi atau konsep yang melihat pencapaian status sosial seseorang berdasarkan kemampuan dan pencapaiannya di masyarakat. Contohnya, seperti orang-orang yang naik status kelasnya dengan menjadi pengusaha kaya atau orang-orang yang naik jabatan dengan hasil kerja kerasnya. Lalu ada stratifikasi sosial campuran. Nah, stratifikasi sosial campuran adalah konsep stratifikasi yang menunjukkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang dilakukan individu dari stratifikasi yang tertutup menuju stratifikasi sosial yang terbuka. Stratifikasi sosial campuran ini merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan juga tertutup. Contohnya seperti pernikahan yang terjadi antara individu dengan strata kelas atas dengan kelas bawah. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.